Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Devi Rahmawati. Di sini saya akan melakukan sharing terkait analisis regresi linear sederhana, yaitu uji T dan juga koefisien determinasi menggunakan aplikasi SPSS. Nah, perlu diingat bahwasanya di sini kita akan melakukan sharing sehingga masukan dan kritik dari teman-teman sangat saya butuhkan untuk perbaikan ke depannya. Nah, gimana sih caranya untuk menganalisis data menggunakan regresi sederhana menggunakan SPSS? Nah, pastikan teman-teman sudah mengunduh dan menginstal aplikasi SPSS tersebut di device teman-teman. Terus, kalau udah diinstal gimana? Nah, kalau udah diinstal, yuk kita lihat video berikut ini. Uji regresi linear sederhana dengan SPSS. Nah, tujuannya analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Nah, syarat uji regresi linear sederhana valid dan reliabel, normal dan linear. Nah, untuk dasar pengambilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana dapat mengacu pada dua hal, yakni 1. Membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Sebaliknya, jika signifikansi lebih dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. 2. Membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Jika nilai T hitung lebih besar daripada nilai T tabel, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Jika nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, sebelum kita memasukkan atau input data ke SPSS, pastikan sebelumnya kita sudah mempunyai data di Excel, yakni meliputi X dan juga Y. Nah, di sini kita akan mengcopy data X dan juga Y, kita copy untuk kita pastikan ke SPSS-nya. Nah, kita paste dulu, boleh nanti, boleh sekarang, kemudian kita ke variable view, kita ganti dulu namanya. Kita ganti dengan X aja, kemudian kita ganti Y yang bawah, terus di label kita ganti X itu kepercayaan, X kita ganti kepercayaan, dan Y nya kita ganti dengan keputusan pembelian. Oke ya. Keputusan pembelian. Lalu kita kembali lagi ke data view. Ke data view sudah muncul semua. Nah, itu kita ada 30 sampel, kemudian kita ke analyze, lalu ke regression, kemudian ke linear. Nah, di independen itu kita masukkan kepercayaan. Kemudian dependennya keputusan pembelian, lalu kita oke. Nah, kita tunggu outputnya. Nah, sudah keluar outputnya. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan outputnya, maka uji T-nya, koefisien, diketahui nilai konstanta A sebesar min 0,274, sedangkan nilai keputusan pembelian B, koefisien regresi, sebesar 0,864, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis sebagai berikut. Itu warna merah dulu. Nah, Y, A ditambah BX, Y sama dengan min 0,274 dari atas ditambah 0,864X. Persamaan tersebut dapat diterjemahkan konstanta sebesar min 0,274 mengandung arti nilai konsisten variabel kepercayaan adalah sebesar min 0,274. Koefisien regresi X sebesar 0,864 menyatakan bahwa setiap pertambahan
penambahan 1% nilai kepercayaan, maka keputusan pembelian bertambah sebesar 0,864. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Kemudian untuk pengambilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana, berdasarkan nilai signifikansi dari tabel koefisien diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kepercayaan X berpengaruh terhadap variabel keputusan pembelian Y. Berdasarkan nilai T, diketahui nilai T hitung lebih besar sebesar 13,771 lebih besar daripada T tabel 2,048 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kepercayaan X berpengaruh terhadap variabel keputusan pembelian Y. Nah, catatannya, cara untuk menentukan nilai T tabel. T tabel alpha per 2 banding N min K min 1. N itu jumlah sampel, K jumlah variabel bebas. Kemudian 0,05 per 2 banding 30 min 1 min 1 dapatlah 0,025 banding 28. Nah, hasilnya dapatlah 2,048. Nah, T tabel kita tarik dari 0,025 tarik ke bawah ke 28 dapatlah 2,048. Maka dapat kita tarik kesimpulan berdasarkan nilai signifikansi variabel X berpengaruh terhadap variabel Y, berdasarkan nilai T juga variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, kira-kira gitu teman-teman cara penggunaan aplikasi SPSS untuk menganalisis data menggunakan regresi linear sederhana. Semoga video ini dapat bermanfaat dan juga membantu. Dan saya rasa cukup. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.